Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nahmaduhu subhanahu ala ma madha wa nahmaduhu subhanahu ala ma nahnu bihi al-an wa nahmaduhu ala ma sayati ونحمده على كل حال ونعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تواضع كل شيء لعظمته، الذي استسلم كل شيء لقدرته، الذي ذل كل شيء لعزته، الذي خضع كل شيء لملكه، والذي ركع كل شيء لجلاله، الذي سجد كل شيء لكرمه. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من ذلك فكشفنا لك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun sejatinya syukur adalah memanfaatkan waktu, pikiran, tenaga dan harta sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari syukur. Dalam beberapa hitungan hari lagi insyaallah kita akan menutup bulan Dzulqa'dah dan kita akan berlanjut insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan umur ke bulan Zulhijjah. Artinya kita segera menutup tahun 1995 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita meninggalkan tahun 1445, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, inayah dan taufiknya. Semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di waktu-waktu yang mendatang ibadah kita kualitasnya akan lebih baik, terutama sejak kita ditempa bulan Ramadan sebulan penuh. Setelahnya insya Allah akan terus lebih baik daripada sebelumnya. Izinkan kita mengulangi kembali kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya yang bernama Sya'ban Al-Qurashi Al-Ansari. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita jauh lebih baik. Kita memilih beribadah yang maksimal, bukan yang minimal.
Karena semua ibadah punya titik minimal dan ada yang maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sya'ban adalah pemuda yang jenius, rajin, dan sejak remaja dia tidak pernah meninggalkan salat subuh dan iktikaf. 1 jam 2 jam sebelum adzan subuh beliau sudah datang ke masjid iktikaf. Duduk di pojok belakang. Sahabat bertanya, kenapa ya Sya'ban tidak memilih tempat yang di depan? Bukankah shaf yang paling baik itu di depan? Katanya, biarkanlah saya di belakang agar saya tidak mengganggu kalian dan kalian juga tidak mengganggu iktikaf saya. Suatu hari Rasulullah tidak melihat Sya'ban saat akan salat subuh. Kata Rasulullah SAW bersabar sebentar dia tunggu Sya'ban. Toleransi waktu subuh sudah habis, maka Rasulullah segera melakukan salat subuh. Setelah salat subuh Rasulullah berdiri, apakah ada yang tahu tentang Sya'ban, kabar terakhir? Semua diam. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, ya apakah ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya, Rasulullah. Ayo kita berangkat pergi mengunjungi rumahnya Sya'ban. Rumahnya jauh ya Rasulullah. Ada 2 riwayat mengatakan Rasulullah bersama sahabatnya sampai di rumah Sya'ban itu sudah matahari terik. Artinya sudah waktu tiba saat duha. Dari subuh ke duha itu lebih dari 1 jam. Riwayat lain mengatakan sampai 3 jam. Karena sudah waktu duha sudah hampir habis. Saat Rasulullah bertanya kepada tuan rumah, apakah bisa saya ketemu Sya'ban? Istrinya keluar menangis, ya Rasulullah, innahu qad tuwuffiya al-bariha wa dufina sabah. Sya'ban tadi malam meninggal dan baru saja pagi ini dikuburkan. Tapi ya Rasulullah, ada 3 teriakan yang membuat saya tidak tahu dan bingung saat-saat sakaratul maut itu. Teriakan yang pertama mengatakan, lima lam yakun abad. Kenapa tidak lebih jauh? Teriakan yang kedua, lima lam yakun al-jadid. Kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, lima lam yakun kullahu. Kenapa bukan yang semua? Ya Rasulullah, itulah teriakan terakhir yang sangat menyentuh perasaanku di saat-saat Sya'ban suamiku akan sakaratul maut, meninggalkan dunia ini. Di saat itulah Rasulullah SAW menjawab dan membaca surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 22 halaman 519. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kalian selama ini selalu abai, tidak peduli tentang peristiwa ini, tentang peristiwa kematian. Tidak ada yang peduli. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka pada saat-saat sakaratul maut itu kami singkapkan, kita angkat penutup penglihatan. Fabasaruka al-yawma hadid, maka setelah diangkat ini penutup penglihatan itu, fabasaruka al-yawma hadid, maka penglihatan kamu sekarang sangat-sangat amat tajam. Kita semua disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi penutup mata yang membatasi pemandangan kita. Kalau tidak ada pembatas itu yang namanya ghita atau sutra, maka tidak tenang dalam perut. Karena malaikat, jin, setan, iblis semua dalam
lalu lalang depan kita sehingga terganggu ketenangan kita, maka kita diberilah ghita. Ghita ini diangkat pada saat sakaratul maut. Saat kita berpisah dengan roh, disitulah ini pelan-pelan diangkat sehingga semua kelakuan, perbuatan, kehidupan sehari-hari terlihat jelas. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita kerjakan dan akan kemana semua itu, apakah ke surga atau ke neraka. Sya'ban melihat itu, maka pada saat dia meninggal, saat-saat sakaratul maut, matanya ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, lihat kiri dan kanan, karena melihat semua yang pernah diberlakukan, yang dikerjakan dan akan kemana Sya'ban ditempatkan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Teriakan yang pertama, lima lam yakun apa'an min hadha. Ya Allah, kenapa rumahku tidak lebih jauh daripada yang sekarang ini? Bayangkan sejak muda sampai meninggal, beliau berjalan dari rumahnya ke Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW, berjalan berjam-jam. Sya'ban menyesal, kenapa tidak lebih jauh lagi? Dan dalam pemandangan ini, Sya'ban melihat bagaimana indahnya setiap langkah dari rumah ke masjid itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, dan mendapatkan derajat al-firdaus al-a'la yang lebih tinggi. Maka Sya'ban menyesal, kenapa tidak yang maksimal? Kenapa tidak lebih jauh sehingga saya akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah yang lebih banyak? Setiap tetesan bensin yang kita gunakan untuk masjid ini, itu adalah ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lima lam yakunil jadid. Sya'ban itu punya tradisi kalau musim dingin menggunakan dua lapis baju, jaket, yang di dalam yang baru, yang di luar bekas, yang utuh, karena itu yang terkena debu. Suatu subuh Sya'ban menemukan seseorang yang tergeletak lemah, kedinginan, menggigil. Maka Sya'ban memangkunya, diberilah baju yang bekas itu, dipakai ke masjid bersama Rasulullah SAW. Saat itulah kembali dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sya'ban pahala orang yang peduli sesama, yang memperhatikan orang lain. Bagaimana indahnya kalau memberikan yang terbaik. Sya'ban menyesal, ini malam yang diberi. Kenapa saat itu saya tidak memberikan jaket yang baru, kenapa yang bekas? Karena pahala ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih bagus. Teriakan yang ketiga, lima lam yakun kullahu, kenapa tidak semua? Sya'ban punya tradisi sarapan pagi itu minum susu, roti dicelupkan. Pada hari itu datang seorang pengemis, thalathata ayyamin lam akul wa lam aftur. Sudah 3 hari saya tidak makan, tidak sarapan, tolong saya dibantu. Maka Sya'ban seperti itu memberikan setengah gelas susu dan sepotong roti. Sya'ban berteriak, karena terlihat bagaimana orang yang bersedekah memberikan yang terbaik. Sya'ban, lima lam yakun kullahu, ya Allah, kenapa saat itu tidak saya berikan semua roti yang ada, tidak semua susu yang ada? Karena setiap memberikan yang terbaik itu adalah rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ganjaran al-firdaus yang lebih tinggi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inti daripada kisah Rasulullah bersama sahabat Sya'ban ini, pertama, pilihlah dalam beribadah yang muslim, jangan yang minimal. Salat yang minimal itu adalah salat wajib.
5 kali sehari semalam. Sekarang mari kita tingkatkan yang maksimalnya adalah mengerjakan semua sunnah-sunnah rawatibnya, baik qabliyah atau ba'diyah. Ditambah lagi dengan salah-salah di tengah malam setelah jam 2 malam. Kalau kita bersedekah, berkurban, usahakanlah yang terbaik. Jangan seekor kambing, berilah 2-3 ekor kambing. Sapi jangan urungan, kalau bisa niatkan 1 ekor sapi kita sendiri. Demikianlah banyak hal-hal yang kita memilih yang terbaik, yang maksimal, jangan yang minimal. Yang kedua, Sya'ban tidak sakit, meninggal secara tiba-tiba. Ini pesan hadis ini, kisah ini, bahwa semua manusia akan pergi dari bumi ini dan tidak menunggu urutan umur, tidak mengenal tua atau muda. Rasulullah menegaskan, la taqumus sa'atu hatta yakthurul mautul fuja'atul fuja'ah. Akan datang satu zaman banyak terjadi meninggal secara tiba-tiba, meninggal secara tiba-tiba, meninggal secara tiba-tiba. Al-mautul fuja'atu, al-mautul fuja'atu, al-mautul fuja'atu. Rasulullah mengulangi 3 kali. Yang terakhir, masyaallah muslimin rahimakumullah, berilah yang terbaik. Berilah yang terbaik. Dan manusia kadang-kadang punya sifat memberikan yang bukan. Demikianlah mudah-mudahan kisah nyata ini memberikan dorongan kepada kita akan selalu meningkatkan ibadah yang terbaik, memilih yang maksimal, bukan yang minimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا واسترنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجرنا يا الله من كل شر وبلاء وفتنة ومصيبة. اللهم اجرنا يا الله من كل مرض وسقم وألم وداء ووباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا حبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله